Jangan lupa like dan subscribe. Halo, kembali lagi bersama saya di channel Somek SOS. Stay safe, stay healthy with Somek SOS. Kali ini kita akan membahas tentang makoplasty. Apa itu makoplasty? Makoplasty adalah teknologi lengan robot yang digunakan untuk membantu dokter bedah melakukan operasi pergantian lutut dan juga pinggang. Mau tahu bagaimana prosedurnya? Mari kita simak penuturan Dr. Jeffrey Chu berikut ini. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari channel ini. Mari kita simak video berikut ini. Hi, Doctor. Hi. Yes, we can hear you loud and clear. Okay, good. I'm an orthopedic surgeon. Thank you for having us today. Thank you for spending your Saturday with us today. Lily will help me translate as well, right, Lily? Ya, kalau ada perlu pertanyaan, nanti saya akan coba untuk menerjemah sebisa mungkin. Okay, so today I will go straight. I'll be talking a little bit about hip and knee arthritis and the latest things in hip and knee arthritis. Jadi sekarang Dr. Chu akan menjelaskan mengenai lutut dan juga mengenai arthritis dan bagaimana alat teknologi terakhir yang untuk menyelesaikan solve problem ini. Okay, so we are orthopedic group in Singapore. We have a few subspecialties. I'm a hip and knee specialist. Jadi Dr. Chu akan spesialis di lutut dan juga tulang panggul. Okay, alright. We have a specialist for sports as well, shoulder and elbow. Specialist of spine, and then you saw Dr. Ananda. He's a specialist for foot and ankle. Ya, tadi Dr. Ananda dari kaki dan ankle dan tumit ya. Okay, so today we'll be talking about the knee. Let me tell you a little bit about the knee first, and then we'll talk about the various problems which can happen in the knee and what we can do for you. All right. So this is the picture of the knee. Okay, so that's the thigh bone, that's the shin bone, and that's the kneecap. These are all the ligaments inside the knee. Can you see that? All right. Ini adalah bagian lutut anatomi. Dalamnya ada yang ACL-nya. Yeah, the ligaments and the ligamennya. All right. Okay. Bagian depan dan bagian belakang. Okay. So as you get older and older, many patients will develop early arthritis, also known as pangapuran. Jadi untuk pasien yang umurnya sudah mencapai mungkin sekitar 4-50, biasanya sudah mulai develop adanya perkapuran. A lot of patients start developing pain especially at night. They have stiffness, they have deformity, also pain on walking. Biasanya tanda-tandanya itu pada saat sakitnya pada saat malam hari dan juga ada kekakuan di dalam lututnya. Okay, dan alright. Waktu jalan itu akan sakit. Most of the time, patients start developing pain in the front of the knee first. Untuk awalnya, pasien akan merasakan sakitnya itu di bagian depan lutut. And then they can develop pain also the inside of the knee. Dan juga ada juga yang merasakan di bagian dalam lutut. Then as the time goes on, the whole knee gets destroyed. Dan untuk yang parah itu semua lututnya itu akan berasa sakitnya. Okay, so normally starts with one point first, like either the inside or front of the knee, and then slowly progresses throughout the whole knee. Seperti yang sudah dilihat di denahnya ini, biasanya tuh dari awal yang satu tempat dulu, nanti kalau misalnya dibiarkan itu akan mencapai semuanya yang di bagian lututnya itu akan kena gesekannya. Okay, so people develop this, especially ladies, because after menopause and because they're getting older, all right? Biasanya masalah ini lebih ke perempuan yang sudah mencapai masa menopause. Okay, very important. When you see a doctor, you must make sure there's no pain coming from the hip or from the back. Oke, pada saat lutut sakit dan kalau pergi ke dokter, biasanya harus ditanyakan juga ke dokter apakah hip atau tulang panggul saya bermasalah atau tulang belakang saya juga bermasalah. Okay, so make sure that the doctor always examines your hip as well and not just operate straight away on your knee. It's very, very important. Jadi bukan cuma langsung ke lutut, tapi juga harus dicek bagian tulang belakangnya dan juga bagian panggulnya. Okay, most of the time, treatment of arthritis from medicines, injections, physio, and surgery. Untuk proses perkapuran ini biasanya dibantu dengan obat untuk pertama awalnya dan suntikan dan fisioterapi. Dan jalan terakhir adalah dengan menggunakan operasi.
Okay, most patients don't require surgery. A lot of patients can be treated at 1, 2, or 3. All right. Tapi penanganannya tidak perlu langsung dengan operasi. Okay, all right. So there are many medications I'm sure you all know about. We won't go very much into it, like Acoxia, Celebrex. But just remember that no patient should be taking any of these medicines for more than 6 weeks at a time. Jadi kalau untuk obat biasanya tuh umumnya akan dikasih Acoxia. Jadi dia tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Hanya saja untuk obat ini tidak boleh diminum selama lebih dari 6 minggu. Okay, this because it can cause gastric as well as kidney problems. Karena ini akan menyerang mah dan juga ginjal. Okay, a lot of patients also ask me what about the role of glucosamine. Glucosamine will help to control the pain, but does not cure the osteoarthritis. Dan biasanya dokter juga ditanya apakah glukosamin itu membantu. Dia bilang sih tidak membantu. Dia cuma hanya mengurangi sakit. Okay, what about a lot of people ask me about vitamins for the knee. Well, there are many in the market. All right, I tend to give this sort. All right, we have a special pre-prepared formula of all vitamins in one particular box, which is actually marketed under our own logo. All right, okay, this contains all the necessary vitamins. It is basically one capsule. It comes pre-prepared. It's like this, right? Contains all the glucosamine and all the medicines you require in just one packet per day. Oke, jadi dokter biasanya untuk pasien yang mengalami perkapuran, dokter akan memberikan obat yang dijual dalam brand kita. Dalam satu sachetnya itu ada 5 butir. Di dalam setiap butir itu ada kandungan yang khusus, misalnya seperti glukosamin, vitamin, dan kalsium, dan juga vitamin D. Jadi semuanya itu di dalam satu sachetnya. Alright, a lot of patients also ask me what about using knee guards. Yes, again, we also have all of these special knee guards. All right, these actually help to support the knee, especially for the elderly patients. All right. Dan untuk lutut yang mulai sakit, biasanya orang bertanya, apakah saya bisa pakai knee guard? Knee guard itu yang buat protek lutut yang seperti dilihat Dr. Chu. Dan ini juga memang bisa membantu untuk mengurangi rasa sakit di lututnya. These knee guards have been designed for the Asian knee specifically. Tapi knee guardnya ini didesain khusus untuk orang Asia. Jadi memang struktur orang Asia. Okay, all right. Okay, there are a lot of injections people always give into the knee. All right, the common injections we always give are either steroid or what is known as the oil, minyak. All right. Sekarang kita lanjut dengan suntikan. Jadi biasanya ada 2 jenis suntikan steroid dan juga suntikan sinfis yang atas nama oil, biasanya atau minyak ya disebutnya. Okay, you should not be getting repeated injections of steroid, maximum 3 into the knee for your life. Untuk steroid ini tidak bisa disuntik berulang kali karena tidak bagus untuk lutut. Okay, the oil injection can be given, but after a while it doesn't work. Dan untuk yang suntikan minyak tadi itu, untuk awalnya biasanya bisa membantu sakit. Tapi kalau misalnya terus-terusan dikasih suntikan dan kondisinya sudah memburuk, itu biasanya tidak akan membantu lagi. Okay, this is the latest injection in the market. It's called N-Stride. All right, what we do is we take your blood and we take something like a concentration of the blood and we inject it back into your knee to control the pain. Oke, suntikan yang terakhir ini adalah suntikan N-Stride. Ini dia ambil seperti plasma dari dalam darah tubuh kita dan setelah diproses disuntik balik ke dalam tubuh. Okay, so all else fails. Okay, all right. So we skip this directly. Right. So now, after everything fails beside your medications, injections, and physio, then we need to talk about what kind of surgery to do for you. Alright? Okay, seperti yang tadi Dr. Chu bilang, pertama awal-awal kita bisa mencoba dengan obat, dengan suntikan, dengan fisioterapi. Tapi kalau semuanya gagal, ini ada mau tidak mau harus dengan ke tahap berikutnya, yaitu dengan suntikan. Okay, number one, we always try to preserve your cartilage as much as possible. Ya. Oke, Sorry ya, maaf ya. Bentar dong. Aduh. Ini jadi ada operasinya yang khusus untuk lututnya, ada beberapa macam tergantung kondisi dari lututnya itu. Okay, if we cannot preserve it at the same time, we also try to do ways to get the new cartilage to grow. Jadi
bantalannya itu akan dicoba dengan diperbaikin atau ditumbuh lagi, namanya regeneration, supaya bantalannya itu bisa ada pertumbuhan dengan menggunakan obat khusus. And we find it too bad, then we actually change it into this metal. We talk about it in a short while. Alright? Tapi kalau seandainya bantalannya itu sudah terkikis habis dan sudah tidak bisa dibantu dengan cara lain, yaitu baru dengan ditukar Okay, so bantalannya. this is known as a keyhole surgery. If you have small tears in your cartilage like this, Ini kalau tahap yang awal, jadi cuma ada robekan kecil. okay, Jadi bisa alright. diperbaikin dengan knee arthroskopy. Okay, then we can do a keyhole surgery to repair some of the torn meniscus or your torn cartilage in your knee. Operasi ini dengan lubang kunci, tidak dibedah, cuma hanya lubang kunci dan dijahit kembali yang robekannya itu. Okay, so if you see these patients here, a bit of tear in the cartilage. Can you see the cartilage over there? This small amount, then we can take out a little bit of the cartilage. Ini seperti kelapa ya yang sudah kena kikis. Jadi yang tidak rata itu, tidak halus itu dibersihkan. Okay, all right. If we can, then of course we try to stitch it back like this. Kalau masih bisa dibantu atau dijahit kembali. Okay, all right. So these are for small tears in the cartilage, all right. Ini hanya robekan yang kecil ya. Okay, but if the cartilage tears are bigger, all right. Bigger like this, all right. Then we sometimes try to fix back the cartilage, give you new cartilage, all right. Kalau seandainya bantalannya sudah terlalu besar lubangnya, itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi dia harus dikikis dan ditambal. Okay, for instance, you see this is a 48-year-old lady with lots of tear in the cartilage. Ini contoh yang 48, pasien yang umur 48 tahun, Okay, yang alright. ada lubangnya. So in this particular case, I remove all the torn pieces of cartilage like this. Can you see that? Yang itu bantalannya itu sudah terkikis, diratakan dulu. And can you see all the holes she has left in the cartilage over here? Ada lubangnya. Okay, all right. And then I apply a special gel for new cartilage to form like this. Jadi ditambal dengan obat yang khusus namanya Cartifil. You can see right? Okay, so this one is this belongs to my wife's knee. All right, she was 48 years old when I did it. Ini pasiennya itu adalah istrinya sendiri. Okay, all right. Now she's 56. Okay, she's still running with the knee, no problem at all. Sekarang dia udah umur 56 tahun, tapi dia masih bisa kembali dengan aktivitasnya dengan running atau jogging. Okay, all right. Can you see this another patient here with a small hole in the cartilage? Can you see that? All right. So again, we fix it up with a special filler. All right. Special filler. Sekarang sudah ditambal kan, kelihatan seperti, jadi udah halus, tidak seperti tadi ada lubang-lubangnya yang tidak rata. Okay, all right. Same thing for another patient over here. Fill it up with a special filler. All right. Seperti batok kelapa, kalau kelapa kita korek kan, nah seperti itulah, jadi ada lubangnya. Dia sekarang tambalin dengan obat tertentu khusus. Okay, so this is important. How you can you see this is the operation before, where there's a big hole in the cartilage. After you fill up the filler, after 6 months later, new cartilage has formed back. Oke, ini image dari MRI, dari sebelum operasi dan setelah operasi. Setelah operasi 6 bulan, dia akan kelihatan seperti sudah ada bantalan yang baru yang tumbuh. Okay, alright. Okay, if it gets really bigger, alright, again, we're talking about as the size gets bigger and bigger, this is another thing we can do, is called a halo fast. Alright, where we actually fill up the holes for you, like that. Kalau lubangnya, tadi kan agak kecil, dibantu dengan Cartifilet. Tapi kalau misalnya lubangnya lebih besar lagi, itu ada obat lagi yang lain, suntikan namanya Halofast. Bantalannya beda. Again, all of this new cartilage will form in the knee. Dan semua bantalan kartilagenya itu akan tumbuh kembali di dalam lutut kita. Alright. Now, the question here is, remember I was showing you, as the things get bigger and bigger, what happens? Eventually becomes too big. Alright, then I cannot do any of this small operation anymore. That's when I need to start talking about changing the knee. Oke, jadi sekarang ke tahap berikutnya. Kalau seandainya pasiennya ini lututnya itu sudah, bagaimana kalau misalnya bantalannya itu semua sudah kena depan, belakang, dan juga di dalamnya.
Nah, itu baru dengan bicarakan soal operasi pergantian lutut. Okay, so as I showed you earlier on, the knee, it starts on the inside of the knee, all right? The arthritis starts on the inside of the knee, and then it can spread to other parts of the knee as you get older and older, all right? So if it's only one part of the knee, instead of changing the whole knee now, all right, nowadays we even talk about changing only half the knee. Can you see that? Only half the knee. Oke, kalau seandainya tadi kan di bagian lutut itu kan ada depan, belakang, dan samping kan. Kalau seandainya cuma satu bagian saja yang kena, itu dulu teknologi lama itu harus ditukar semua dengan menggunakan yang baru, implan yang baru. Tapi dengan teknologi yang baru sekarang itu tidak perlu dibuang semuanya. Jadi cukup diperbaikin yang rusak saja, bagian yang rusak. Okay, now the problem is in the past when we change all of these half knees or even the full knees, we can always make mistakes. Ya, kalau misalnya dengan menggunakan manual, ceritanya kita menggunakan manual kan zaman dahulu, itu ada kemungkinan ada kesalahan. Okay, Karena kan manusia yang buat. because in the process we may not put it in very accurately, all right? Karena kemungkinan untuk pemasangan implannya itu ada kadang-kadang bisa agak melenceng sedikit. Okay, so what we're trying to do now is to do the same operation using a robot system. Nah, dan sekarang karena teknologi medical itu kan semakin maju, jadi mesin pun sudah dicetuskan ada yang baru dengan menggunakan makoplasty. Makoplasty ini sangat akurat, waktu pemasangannya pun juga akan akurat, jadi kemungkinan kesalahan kecil sekali. Okay, so is doing the same operation, but we're using a robot that helps us to put in the implants very, very accurately. Ya, jadi seperti yang dibilang tadi, pemasangan implannya itu akan sangat akurat dengan menggunakan lengan robot ini. Okay, so basically it's the surgeon. I operate the robot. All right. Okay. I will show them. I will operate the robot. I need to do a CT scan of the knee. All I do is I've already selected exactly what size to put inside your knee. All right. Jadi Dr. Chu akan tetap menjadi surgeonnya, tapi dia yang akan menggerakkan lengan robotnya ini untuk operasi ke lututnya. Sebelum operasi, dia sudah tahu ukuran implan yang tepat untuk pasien dan juga beberapa degree potongannya dan semua penyayatannya semuanya. Okay, so it becomes very accurate and the cuts are very up to 0.5 degree of accuracy. Jadi penyayatannya itu sangat akurat dan kesalahannya itu paling cuma 0,5 degree. Okay, so this is the Mako robot as you can see. All right, I'll show you a little bit more. This is all what you're seeing down here is even before what I would put, even before I've even started the surgery. Jadi Dr. Chu sudah merencanakan atau do planning untuk sebelum operasinya. Dia sudah tahu ukurannya dan sudah tahu mana caranya. Okay, all right. So that means it's the very accurate size, very small incision, very accurate placement, less pain, much faster recovery. Jadi keuntungannya dengan menggunakan mesin ini, yaitu karena ukuran implannya itu tepat sekali dan penyayatannya itu sangat kecil dan kurang sakit dan juga penyembuhannya itu juga lebih cepat. Okay, so this is basically how we do it. All right, sorry. This is how we do it. All right, here we have the animation. This is the robot over here. Can you see that? Jadi ini seperti setup operating theater-nya lah ya. Operating theater-nya kan seperti ini. Pasien yang dibaringkan dan menggunakan mesin. Alright, okay. Then I'll be holding the robot arm. Alright. I'll be holding the robot arm.
That's my hand Jadi over there. bukan robotnya aja yang bekerja sendiri, tapi tetap digerakkan sama dokternya. Then instead of cutting the bone, I just burn it off. I just take off only the part that's affected. Untuk yang kalau dengan metode dulu pergantian lutut kan harus dipotong. Tapi kalau untuk sekarang itu tidak perlu dipotong lagi. Untuk lutut-lutut tulang-tulang kita cukup diasah saja yang mana yang rusak. Setelah itu baru dipasang implannya. So this means it becomes very, very accurate. Alright. Jadi sangat akurat. Okay. Alright. So this is myself. I'm looking at the screen over here. Ini Alright. contoh This is proses the robotic arm you can operasinya. see over here. Okay. Jadi dokter akan lihat ke monitor. Dan kalau dia mau penyayapnya atau mau asahnya melenceng sedikit, itu tidak bisa. Karena kan robotnya ini tidak memperbolehkan untuk pelencengannya. Okay, so you see somebody's X-ray. This is the one compartment is affected. Then I can just replace it very accurately with a half knee replacement. Ini contoh pasien yang sudah setengah. Okay, so this is a 63-year-old gentleman after surgery. Pasien 23 tahun yang setelah operasi sudah kembali normal, bisa berolahraga. Okay, yeah, they can all go back to exercise. Can you see that? All right. Okay, walking very normal. Can you see that down there? All right. Okay, that's the size. All right. I'll show you some more patients. Sorry. Ini beberapa pasien. This patient is from he is from Surabaya. 55-year-old, 2 years ago. 55 tahun operasi. Alright. Setelah operasi bisa jogging. You can see that. This is what I mean. Alright. So we get all of this data. Alright. Patients, we know exactly this patient. We are doing 2 sides. This part Untuk here ini and this dua bagian. compartmental. Bagian depan sama bagian dalam, tapi cuma satu bagian kiri, maksudnya bagian dalamnya ya, bukan bagian luar. Okay, alright. And then this is the same patient. She is from a florist. Okay, alright. This is another patient in Singapore. Alright. She's one side done, walking also very normal. Can you see that? Sudah balik normal ya, seperti tidak pernah ada kena operasi. This lady is from this actually is from Surabaya. Both sides done at the same time. Okay, so patient ask me whether can squat. There you can see they can squat. Bisa Boleh jongkok. sudah bisa jongkok. Alright. Alright. So now the next question is, what if the knee is completely destroyed? Okay. Sekarang kalau misalnya tadi kan cuma satu bagian, dan bagaimana kalau seandainya semua bagian tempurungnya itu udah rusak? Then, Apakah masih bisa dibantu dengan operasi ini? then we cannot do the half knee replacement. We need to do the full knee replacement. Kalau semuanya sudah kena, tergesek dan sudah tidak bisa dibantu lagi dengan yang sebagian, jadi dilakukan dengan operasi total. For total knee replacement has been done for many years Total already. knee dengan manual itu sudah dilakukan sudah sejak zaman The problem dahulu. is up to 20% of patients don't like it. Tapi biasanya dengan metode manual 20% itu tidak puas dengan hasilnya. Many of them say they find it tight, too tight. Mereka merasakan seperti ada ganjalan ya, jadi lebih kaku. Or more importantly, is not stable. It can still move Dan this. juga kurang stabil. Okay, and the reason why that happens is because it's not done properly. Kadangkala karena manual, jadi mungkin juga bukan karena implannya, tapi mungkin pemasangannya kurang tepat. Jadi kadang-kadang jadi makanya tidak stabil, rasa tidak stabil. So this is a normal total knee replacement manual, all right? So nowadays, what happens is because of all these problems, the robot system allows us to do the same operation but make it very accurate. Jadi untuk menjawab keluhan-keluhan pasien-pasien dulu yang manual, yang merasakan katanya stiff atau yang kaku atau yang tidak stabil, jadi develop lagi, mereka buat lagi namanya mesin untuk menggantikan lututnya itu secara keseluruhan. So using the robot system is much more accurate
all right, very precise, incisions are smaller, and there's a much faster recovery. Jadi seperti yang setengah, yang tadi total operasi yang setengah lutut, untuk total ini juga sama, lebih akurat dan sayatannya juga lebih kecil dan juga lebih tepat pemasangan implannya. Okay, so it's the same operation that we are doing for many, many years, except now we can put it in very accurately. Jadi dengan menggunakan robot itu bisa menjawab keluhan-keluhannya itu bahwa pemasangan implannya itu akan lebih stabil dan supaya lebih tepat dan jadi lebih stabil. So if you look at this screen, this is all done before operation. I already selected, I already know how much to cut and how big and how to adjust the implant. Okay. Jadi misalnya operasinya itu keesokan harinya. Sebelumnya hari ini dokter sudah tahu, sudah do planning berapa yang akan dipotong dan berapa yang akan dipasang, bagaimana pemasangan implannya. So once I get everything okay, all I have to do is register the bone. Dan sekarang kalau misalnya sudah hitungannya semua udah tepat, dia baru masukkan ke mesinnya itu, sistemnya itu. Then I'm using the robot again. A robot is helping me to cut. Let's say I want to cut 7 mm, 5 degrees, it will cut 7 mm, 5 degrees. Not more, not less. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah perhitungannya udah 7 mm dengan sudut 0,5 derajat, itu mesinnya itu pasti akan tepat sekali. Kalau dia mau melenceng pun tidak diperbolehkan. So can you see this boundary? Okay, if let's say there's some other, the saw cannot pass this boundary, it will stop automatically. Jadi kayak ada batasannya ya. Kalau misalnya lewat sedikit itu tidak diperbolehkan. Okay, alright. So that means the recovery will be much faster. Jadi penyembuhannya pun juga akan lebih cepat. Okay, so let me show you a few more results. Alright. Patients are all walking the very next day. Alright. Most patients are out of hospital within 3 to 4 days. Biasanya pasien setelah operasi keesokan harinya tuh sudah mulai belajar jalan. Dan 3 hari itu dia sudah mulai jalan. Okay, then we expect the implants to last at least about even up to 25 years, not just 15 years anymore, right? Up to 25 years. Oke, sekarang banyak juga yang nanya, kalau seandainya saya sudah pasang implan, berapa lama implan itu akan bertahan di dalam tubuh? Nah, dulu itu 15 sampai 20 tahun. Sekarang untuk teknologi yang terbaru, itu pun bisa mencapai 25 tahun. Okay, so this is a 78-year-old lady with very bad arthritis. Before surgery. Sebelum operasi. After surgery. Ini setelah operasi. Okay, alright. Another lady here, 55-year-old lady, before surgery. After surgery. Setelah operasi. Okay. I got many more. Okay, but I think time also 35 minutes already. Okay, this is this patient here, a special patient. This patient is a 90-year-old patient. Alright, 90-year-old patient. 95 tahun. Alright. After surgery. Okay, alright. Setelah operasi. So now we know that knee surgery is still changing. Alright, we have the ability to change, to repair the cartilage, to get cartilage to grow, or we cannot use a robot to replace the knee nowadays. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya setelah menggunakan metode apapun dan harus operasinya itu pun bertahap. Ada yang dengan menggunakan dengan injection atau pakai tambahan obat untuk kartilagenya, atau jalan terakhirnya itu dengan menggunakan operasi, dan operasi itu pun juga dengan menggunakan robot. Okay, so nowadays patients say they get worried. They say if their knees are spoiled, they cannot walk again. No such thing. We have the ability and the technology to replace the knee and get them back walking as soon as they can with the new robotic systems. Jadi banyak sekali pasien yang mengalami sakit di lutut dan merasakan kalau seandainya saya sakit lutut, ya udah saya tidak bisa olahraga lagi, tidak bisa balik lagi normal. Tapi dengan ada teknologi ini bisa membantu pasien untuk kembali normal dan bisa mencapai kehidupannya. Okay, thank you. Okay,
Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.